anak-anak udah diurusin? Lagi pada pergi liburan kata ibu-ibu. Mudah-mudahan semua sehat afiat, panjang umurnya. Alhamdulillah, kali kedua saya silaturahim di Masjid Jami Al-Ihsan Permata Depok. Betul ya? Ketemu lagi sama ibu-ibu, mudah-mudahan jadi silaturahim yang terus berlanjut. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi ja'ala al-'ilma bit-ta'allumi wa arsala lit-ta'limina al-anbiya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, para jamaah yang saya cintai yang hadir pada pagi hari ini di Masjid Al-Ihsan. Infonya tadi tahsin dulu ya, baca Quran dulu ya, bareng ya. Yang sudah hadir dari pagi, ada yang mungkin dari jam 8, ada yang dari jam 7, ada yang udah ngedeprak dari subuh di sini. Ya, cuman rasa-rasanya sih nggak ada. Apalagi ibu-ibu ya, biasanya berangkat itu nunggu rumah rapi dulu, yang lain keurus dulu. Ini kalau dilihat-lihat ibu-ibu sebenarnya kayaknya udah pada nggak punya anak kecil ya bu ya. Apa mau nambah lagi anak kecil? Yang ada cucu, betul ya? Cucu ustazah, anak mah udah enggak, tapi cucu. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita doakan para guru-guru kita, para alim ulama, ketua DKM Masjid Jami Al-Ihsan, para ustazah yang hadir, mudah-mudahan beliau-beliau sehat afiat. Para tokoh masyarakat, mungkin ada ibu lurah, ibu RT, ibu RW, dan lain sebagainya yang ikut juga pengajian pagi hari ini. Dari Cinta Quran Foundation ya, yang hadir juga pada pagi hari ini, salah satu yang memfasilitasi atau yang bekerja sama dengan Masjid Jami Al-Ihsan, kita doakan dalam keberkahan Allah. Ibu, ngantuk apa enggak nih? Oh, masya Allah, nyala nih kipas angin pada ya. Alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali ketemu lagi pagi hari ini insya Allah yang akan kita bahas. Jadi diskusi kita bersama terkait tantangan wanita di zaman now. Tahu zaman now bu? No, bukan no, tapi no. Beda no sama no. Kalau no nggak pakai w, kalau no pakai w. Kalau no itu tidak. No, tidak. Tapi kalau now, sekarang. Apa tantangan ini? Orang Citayam udah nggak perlu diajarin bahasa Inggris lagi, bahasa sehari-hari. Makanya tadi no sama no udah paham ibu ya. Apa tantangan kita para perempuan, para wanita di zaman now, di zaman sekarang nih? Zaman digital, teknologi tahun 2025. Salah satunya adalah pertama, banyak dari kita yang sepele dengan waktu. Banyak yang waktunya tidak dipergunakan dengan sebaik mungkin. Banyak yang umurnya sia-sia, nambah usia tapi nggak nambah taat, nambah umur tapi nggak nambah soleha. Nambah kawan tapi nggak nambah ilmu. Makin tua makin jadinya bukan jadi orang baik, tapi tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Jadi bandelnya, jadi buruknya, jadi jauhnya dengan Allah dan lain sebagainya. Makanya kita dikasih kesempatan hidup sama Allah. Umur kita ini dipakai buat apa sih ibu-ibu? Buat apa? Ibadah. Apa tujuan kita utama hidup di dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Utamanya kita
hidup buat ibadah, makanya semua yang dilakuin niatinnya ibadah. Ibu-ibu ngelayanin suami, ibadah apa enggak? Ibadah. Taat sama suami, ibadah bukan? Ibadah. Ngedidik anak, ibadah bukan? Ibadah. Berangkat ngaji, ibadah? Maka niatkan semua langkah aktivitas kita sehari-hari niatnya ibadah. Kalau semua diniatin ibadah, jarang sakit hatinya. Ngadepin suami, ya Allah, saya disakitin sama suami tiap hari, ya Allah. Kok gini bener saya punya laki, ya Allah, pengen rasanya ganti laki saya, ya Allah. Sakit jadi luka pernikahannya, tapi kembali lagi, ya Allah, saya nikah niatnya ibadah. Saya bukan cuma cari pasangan, tapi saya ingin belajar ikhlas, belajar sabar, belajar redha dengan ketetapanmu. Yang saya cari satu, ridha Allah. Makanya kalau yang berat, kita ngejalanin rumah tangga jadi istri, ya Allah, ujiannya jadi istri, taat sama suami, berat-berat gak bu taat sama suami? Susah gak? Susah ya? Betul ya? Secara teori mah gampang, ustazah, ngamalinnya berat. Iya kalau suaminya soleh, iya kalau suaminya paham agama. Kan yang jadi dalil ibu-ibu mah, ya ustazah suruh jadi istri soleha, kalau suaminya soleh ya saya soleha katanya. Kalau suaminya nggak soleh, buru-buru saya soleha katanya. Nyatanya jadi istri yang taat dan soleha sulit. Kenapa? Karena masih mainnya perasaan. Kalau kita baik sama suami, dia baik sama kita, masih harapannya manusia. Coba kalau udah Allah. Ibu-ibu kenal sama Siti Asia? Tahu Siti Asia? Di mana kenalannya? Ada? Pernah dengar ya Bu ya? Ada Siti Aisyah, ada Siti Asia. Ini jangan kebalik nih. Kalau Siti Aisyah istrinya Nabi, ada Khadijah, Aisyah, ada Ruqayyah, ada Zainab. Aisyah wa Hafsatu wa Sauda, Sofiyatu Maimunatu wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatu maradiyah. Coba diulangin Bu. Nanti dicari di YouTube ya, di YouTube, di TikTok. Nah ibu-ibu biasanya main apa? TikTok, YouTube, Instagram, Shopee. Ini yang bakal kita bahas nanti. Kita bahas juga tantangan perempuan zaman now, salah satunya godaan Shopee. Gitu ya Bu ya, godaan Shopee. Ya Allah, ini dikit lagi Shopee saya bunyi nih, Shopee nanti. Kita bahas yang pertama dulu terkait waktu. Makanya Allah bersumpah demi waktu dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Asr? Wal asri, semua manusia rugi demi waktu, kata Allah. Wal asri innal insana lafi khusr. Kita yang hidup semua nih manusia, makhluk yang lainnya rugi, kata Allah. Kecuali 3 orang. Siapa 3 orang nih? Langsung Al-Quran yang ngasih pesan, illal ladzina amanu. Pertama, orang yang beriman, dia gak bakal rugi. Amanu, beriman. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, falyukrim jarahu. Orang yang beriman pasti hubungannya baik sama tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Ucapin yang baik atau diem aja, pintar jaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang aku beriman kepada Allah, kepada hari akhir, falyasil rahimahu. Demen ama silaturahim, nggak mutusin tali silaturahim. Tuh 3 tuh kata Nabi dalam hadis. Ciri orang beriman, 1, punya hubungan baik sama tetangganya. Falyukrim jarahu, muliain tetangga. Falyukrim dhaifahu, muliain tamunya. Kenapa sih Nabi ngasih pesan buat kita agar berbuat baik sama tetangga, Bu? Lagi-lagi pesannya tentang tetangga. Lagi-lagi buat baik sama tetangga.
Sebab tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita dibanding saudara sekalipun. Bu, Ibu, kalau kita susah yang nolong duluan siapa? Kalau kita sakit yang jenguk duluan? Tetangga. Kalau kita mati yang ngurusin? Tetangga. Saudara yang jauh mah nunggunya udah kelar, dikubur dia baru datang. Tapi tetangga yang ngurusin segala-galanya, itulah kata Nabi, falyukrim jarohu. Orang yang beriman, dia ngaji, dia ngamalin yang Allah perintahkan, pasti dia baik sama tetangga. Makanya kita yang punya tetangga pulang dari sini saling maaf-maafan. Mungkin sama tetangga kita sering bikin seteru. Kalau lewat gak pernah nyapa, katanya, saling buang muka, ya, ngelengos satu sama lain, saling ngomongin gibah, namimah, adu domba, ya, ngasih nggak mau sama tetangga. Nabi sering pesen di banyaknya hadis. Salah satunya kata Nabi, cara berbuat baik dengan tetangga adalah kalau masak, ibu bikin sayur banyakin kuahnya, kasih sama tetangga, tapi jangan kuahnya, isinya. Ada orang dengar hadis Nabi ini, dia bilang udah banyakin aja kuahnya. Begitu dikasih ke tetangga, cuman isinya wortel sama air. Kata tetangganya, ya Allah, kebagian ampas-ampas dagingnya doang. Padahal yang diperbanyak isi. Bunyi Tokopedia. Saya kagak ada belanja padahal ini. Saya pernah ceramah, Shopee bunyi, Bu. Shopee. Kata jamaah, Ustazah lagi mesen apa? Saya nggak ada mesen apa-apa. Dia kadang-kadang bunyi sendiri, ya Bu ya. Ini tantangan kita nanti, udah lupa diingetin lagi. Makanya udah lama nih tadi Tokopedia, udah lama nih kagak belanja. Tengok dong Tokopedia katanya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu illal ladzina amanu, kecuali yang nggak bakal rugi orang beriman. Apa ciri berimannya tadi? Tuh dalam kehidupan sosial, baik sama tetangga, baik sama tamu, falyatul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Kemudian falyasil rahimahu, nyambung tali silaturahim. Bu, Ibu, ngedatengin orang, ngasih orang yang biasa ngasih sama kita, nyapa orang yang biasa nyapa kita, itu biasa atau luar biasa? Biasa. Tapi kita nyapa sama orang yang lengos sama kita, luar biasa nggak? Asal ketemu dilengosin, kita bilang assalamualaikum Bu Haji, jawab aja dia nggak mau. Tapi kita terus salam duluan, kasih senyum duluan. Ini yang disebut faliyasil rahimah. Ada orang yang WA kita diblokir, asal segrup sama kita dia keluar. Di WA nggak pernah dibales, tapi kita terus sambung ngirim hadiah, tahaddu, sering ngasih, ya tahaddu, kalau sering ngasih timbul rasa sayang. Makanya cara memperbaiki hubungan adalah dengan saling memberi. Biarin dia nggak pernah ngirim kita, nyatanya akhlak kita keseringan ngasih orang sama yang suka ngasih kita. Kita punya kue 2 kotak, Neng tolong anterin sama tetangga. Yang mana Mak? Tuh yang rumahnya pagar itu tuh. Lah yang sebelah kagak Mak, jangan, gak pernah ngasih dia. Yang itu aja tuh suka ngasih dia banget. Ya Allah ya Rahman. Udah biasa ya Bu ya, ngasih sama orang yang sering ngasih udah biasa. Tapi tatkala kita memberi dengan redha, dengan ikhlas sama orang yang gak pernah ngasih sama kita, ya Allah, ini yang disebut tadi faliyasil rahimah. Jadi satu, orang yang tidak akan rugi amanu, orang beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, orang yang beramal soleh. Amal soleh itu banyak. Amal soleh bukan cuma sholat, puasa, tapi segala hal yang membuat hati kita tenang, bikin Allah jadi ridha sama kita, itu juga disebut dengan amilus solehat, amal soleh. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan, turukul khair
khair, ada banyak jalan kebaikan. Di antaranya ibu jalan, melihat di jalan ada beling, ada kulit pisang, ibu pindahin, itu amal soleh. Ibu melihat ada duri paku, kalau diinjak sama orang membahayakan, ibu bersihin, itu amal soleh. Tapi sedikit orang yang mau melakukan itu. Tuh ada kulit pisang, biar aja dah yang kepleset, siapa dah, bukan saya ini, biarin aja. Nah itu sifat kebaikannya belum timbul. Jadi kebaikan itu adalah sesuatu yang bikin kau tenang, itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan dosa itu maha kafis sadrika, sesuatu yang bikin kamu gusar, nggak tenang. Contoh, ibu-ibu abis gibahin orang, pulang ngajinya cuma sejam, gibahnya 2 jam. Berangkat ngaji jam 9, balik jam 1. Kata suami, lama bener mah ngaji, ustazahnya lama bener ceramahnya. Terus ustazahnya ceramahnya cuma 1 jam. Tapi kelamaan gibah, wal ghibatu tuzilul amal as-salih. Gibah itu menghilangkan amal salih yang kita punya. Habis amal salih kita semua. Habis gibah biasanya kalau lagi gibah tuh renyah, kriuk, enak, sulit diberhentikan. Makanya paling sulit menasehati 2 orang. 1 orang yang sedang jatuh cinta, dan yang kedua orang yang lagi gibah. Susah bener banget nasehatinnya. Bu Haji, jangan ngomongin orang, kita juga punya kekurangan. Tapi bener yang saya omongin ini faktanya, saya langsung dari sumbernya ini, katanya. Susah nasehatin orang yang lagi gibah. Yang kedua orang lagi jatuh cinta, dia curhat sama kita. Bu, dengerin saya deh, saya di KDRT sama suami kemarin, ya Allah, ditonjok babak belur semua badan saya. Bagaimana ya Bu ya, udah gak tahan, saya nerusin rumah tangga. Udah, saran saya mah udahin aja daripada ibu mati di tangan suami ibu. Bagus mundur, alon-alon bahasa orang sininya ya. Pelan-pelan, bye-bye, udah balikin saya ke rumah orang tua saya begitu. Ya Bu ya, jangan sampai nanti di KDRT kesekian kalinya. Ya udah Bu ya, makasih nasehatnya. Begitu besok bayan sama suaminya, bayan, dia bikin foto status di WA, gandengan tangan, bikin status, ya Allah lindungi kami dari bisikan setan yang terkutuk. Padahal kemarin baru curhat sama kawannya, mungkin kawannya setan begitu ya Bu ya. Makanya hati-hati ngasih nasihat sama orang yang berumah tangga, sama kawan yang lagi curhat. Hati-hati. Kalau kadang kita jadi emergency exit yang ngasih jalan keluar, kadang kita juga jadi setan ya Bu. Ya, makanya jangan suka kalau orang berumah tangga, kita bilang, ini Bu Haji, ya Allah saya begini sama suami. Udah saya bilang dari awal jangan kawin sama dia, lanjut aja, kan begitu jadinya. Nah hati-hati, bagus kita bilang, Bu Haji saya nggak bisa ngasih solusi, curhat aja sama orang yang alim, curhat sama orang yang bisa dipercaya, atau curhat sama orang yang bisa ngasih solusi. Saya juga punya masalah dalam rumah tangga, itu lebih baik daripada kayak tadi ya Ibu sekalian ya. Jadi nasihatin orang yang masih jatuh cinta, lagi jatuh cinta, ataupun lagi gibah, itu sulit. Amilus Sholihah. Nih, kemarin dalam kitab Riyadhus Shalihin saya punya kajian rutin ibu-ibu di daerah Cinere. Kita bahas kitab Riyadhus Shalihin tiap Rabu minggu pertama ya. Baru kelar kemarin di bab Turukul Khair, banyaknya jalan kebaikan. Salah satunya adalah berbuat baik itu banyak halnya. Tadi mindahin duri, beling dari jalanan, kebaikan. Kemudian apa lagi? Jalan ke masjid setiap langkahnya kebaikan. Saya mau tanya ibu-ibu kesini, siapa yang rumahnya paling jauh? Berapa kilo dari sini Bu? Kesini jalan kaki apa naik motor, naik mobil? Naik mobil. Ya. Oh, jalan kaki juga ada. Kata Nabi dalam hadis, setiap satu langkah itu terhitung 1 derajat kebaikan. Kata yang rumahnya dekat masjid, saya dikit banget tuh langkah saya berarti. Sampai-sampai dulu ada kaum Bani Salamah, sahabat Nabi yang ada di Madinah, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Bilang, wahai Nabi,
Nabi, kita pengen pindah deh biar deket sama Nabawi. Kata Nabi, jangan. Kenapa wahai Nabi, kami lebih mudah ke masjid? Bukan begitu, udah gak apa-apa kalian yang jauh dari masjid. Yang deket dari masjid, pahalanya juga banyak, sholat lebih mudah, gampang. Yang jauh jangan sedih, kenapa? Karena setiap langkah, kata Nabi, menuju masjid dihitung satu kebaikan setiap langkahnya. Itu kebaikan. Jadi kebaikan itu bentuknya macam-macam. Kalau kita bisa bantu orang dengan apa yang kita miliki, itu kebaikan. Ada yang nanya sahabat sama Nabi, wahai Nabi, saya gak bisa bantu orang, saudara saya susah, saya gak bisa bantu dengan harta. Apa yang bisa saya lakukan? Bantu dengan tenagamu, kata Nabi. Saya gak bisa juga bantu dengan tenaga, maka bantulah saudaramu dengan mencari bantuan orang lain. Saudara kita susah, kerabat kita susah, cari orang lain, tolong deh bantuin kawan saya. Gak bisa juga wahai Nabi, minimal jangan ganggu. Jadi tingkatan kebaikan paling akhir itu, kalau gak bisa bantu orang, jangan nyinyir. Kayak kemarin Idul Adha, kurban, gak semua orang mampu. Begitu kita melihat ke tempat pemotongan kurban, mulut kita nyinyir. Tuh kambing siapa paling kurus tuh katanya. Gimana sih kurban kurus bener katanya. Tuh kecil bener kambingnya, paling harganya 2 jutaan. Itu mah niat apa sih dia kurban katanya. Kita yang ngomongin ditanya, ibu kurban apa enggak? Enggak, saya mah nontonin doang. Tapi nyinyirnya bukan main. Kurban enggak, nyinyir iya. Maka kalau nggak bisa kurban, nggak bisa motong hewan sembelihan, minimal kagak nyinyirin hewan kurban orang. Betul nggak Bu? Betul nggak? Itu yang disebut dengan kebaikan. Bagaimana bisa menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti hati orang lain, itu kebaikan. Jadi satu, tantangan kita para perempuan zaman now adalah waktu kita diisi dengan hal yang negatif. Banyak habis waktu kita dengan hal-hal yang tidak baik. La taqumus sa'ah, kata Nabi, tidak akan datang hari kiamat hatta yataqarrabaz zaman, sampai kita yang hidup merasa waktu itu cepat benar. Benar gak? Ibu-ibu udah ngerasain gak? Fatakun sanatu kasyahri, kita ngerasa setahun kayak 1 bulan. Perasaan kemarin 2024, sekarang udah 2025. Perasaan baru Ramadan tahun lalu, ini Ramadan udah kelar lagi. Wasyahru kal jumu'ati, sebulan rasanya kayak seminggu. Wal jumu'ah kal yaumi, seminggu rasanya kayak sehari. Wal yaum kasa'ati, sehari rasanya kayak sejam. Cepat waktu. Tuh, itu tanda kiamat udah dekat. Kata Nabi, salah satu tanda kiamat sudah dekat atau kiamat sugro adalah waktu akan terasa semakin cepat dan kita hilang waktu itu dengan sia-sia. Diisinya dengan hal yang negatif, gibah, ngomongin orang, adu domba, melakukan hal-hal yang negatif, main handphone, scroll TikTok 2 jam, scroll Instagram, YouTube berjam-jam, tapi nggak ada nilai positif yang datang buat diri kita. Bukannya makin taat, makin soleha, malah kita makin keras hatinya. Nih hati-hati. Tantangan perempuan yang pertama, banyak kita yang habis waktu kita dengan hal-hal negatif. Utamanya tantangannya adalah handphone digital. Betul nggak Bu? Ini waktu habis gara-gara handphone, scroll TikTok, media sosial ataupun apapun, gak kerasa. Tapi ngaji, ya Allah, baru 1 lembar udah ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Tapi begitu buka handphone, Masya Allah, tuh mata meleknya Bu, bukan main. Ya, ada orang ngaji, aduh ngantuk bener, saya main handphone dikit dulu deh. Akhirnya handphonenya lanjut, ngajinya yang gak lanjut. Ini tantangan kita, bagaimana bisa memanage waktu untuk diisi dengan hal-hal yang positif. Ibu-ibu tadi kan berapa usianya? 23 ya? Rata-rata ya. Jadi di usia yang ke-23 ini, 23 atau 53? 53 atau 63? 63. Ada yang sudah kepala 4,
ada yang sudah kepala 5. Itu dalam Al-Quran. Allah kasih pesan ya, ada satu doa yang kudu dibaca buat kita yang umurnya sudah menginjak 40 tahun. Apa doanya? Ibu-ibu sering dengar. Rabbi auzi'ni. Bareng-bareng Bu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati. Apalagi ujungnya? Ada yang hafal? Apa Bu? Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu ada dalam Al-Qur'an. Ini doa harus sering dibaca di usia kita yang sudah masuk kepala 4 ya. Kalau ibu kan belum, baru 23 ya. Tapi nanti mendekati kepala 4 banyak kita baca, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan waktu kita berkah, usia kita berkah. Apabila wafat dalam keadaan husnul, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, apa tantangan perempuan zaman sekarang ibu-ibu? Nih, self love dan self care yang kebablasan. Self care, bukan fresh care ya ibu-ibu ya. Fresh care yang buat hidung. Self love atas nama mencintai diri. Self care, peduli sama diri sendiri. Saya izin minum dulu ya Bu ya. Self care dan self love. Saya mah cinta sama diri saya mau nyenengin diri saya sendiri, kebablasan. Gara-gara pengen nyenengin diri sendiri, alasannya apa tadi? Ke salon, kecantikan, belanja yang tadi Shopee, Tokopedia, Lazada, semua dah. Ya TikTok Shop dia beli, TikTok Live dia beli. Demi kata self love, saya cinta sama diri saya, jadi apapun yang menyenangkan hati saya lakuin. Terserah laki saya nggak nyenengin saya, penting saya nyenengin diri sendiri, kata ibu-ibu. Banyak yang komentarnya begitu. Dan lupa kita ketika melakukan hal itu dengan melewati batas. Belanja boleh, tapi ada kadarnya. Cinta diri boleh, tapi ada kadarnya. Jangan sampai satu menghalalkan segala cara. Mohon maaf, sekarang rame orang kalau pengen beli make up, skincare atau apapun harus ngelihat review dari para blogger, influencer, para artis. Luna Maya bedaknya apaan ya? Cakep bener kata ibu-ibu. Begitu ngelihat kemarin nikahan, Luna Maya lipstiknya apaan ya? Cakep bener tuh, pengen kayaknya kayak Luna Maya lipstiknya. Ada yang ngasih review di media sosial, ini lipstik Luna Maya harganya 500.000. Gara-gara pengen lipstik kayak Luna Maya, menghalalkan segala cara. Berantem sama suami, nuntut berlebihan, memaki pasangan. Bang, abang bisa gak sih beliin lipstik harga 500.000? Perasaan yang dibeli mau apa mereknya? Pipa lah, apa gitu? Pipa, paralon dan lain sebagainya ya. Ya Allah, ini diuji rasa syukur kita Bu. Ini banyak nih, harus butuh review, rekomendasi dari para artis ya. Halo guys, assalamualaikum. Kalian tahu nggak skincare yang bikin muka kita glowing? Ini loh, wow, ibu-ibu langsung dicari di Shopee. Skincare yang bikin wajah glowing. Begitu dicek harganya ratusan ribu, nggak jadi dah, masukin aja keranjang dulu. Ujung-ujungnya keranjang Shopee-nya kepenuhan.
Ibu, Bu, nih perempuan zaman dulu kan hobinya berangkat ke pasar, jalan ke mall. Tapi perempuan sekarang itu salah satu tantangannya bukan ngambek minta ke mall, bukan, tapi diem-diem paket nyampe rumah. Hampir tiap hari tukang paket bolak-balik sampai apal dia mau muka kita. Bu Haji ini ya katanya, iya hari ini beli lipstik, besok beli jilbab, besok beli sendal, besok beli ini, diam-diam paket nyampe. Boleh apa enggak, Bu? Boleh. Yang penting yang kita beli sesuai dengan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Tidak jadi mubazir. Ada orang belanja di Shopee beli jilbab, ditanya sama suaminya, "Mah, beli apa, Mah?" "Jilbab." "Jilbab mulu perasaan," kata lakinya. "Jilbab mama satu lemari dari atas sampai bawah tuh tingkatnya penuh jilbab semua." "Warnanya apa, Mah?" "Merah." "Astagfirullah, Mah, merah mama udah banyak bener itu, Mah." "Pah, beda, yang ini merahnya merah marun. Yang mama punya merah bata, merah hati, merah cabe." "Emang beda, Mah?" "Beda. Itu baru warna merah. Belum hijau, ada hijau sagi, hijau lumut, hijau daun." Ya Allah ya Rahman. Udah gitu jilbabnya model segi 4, belum lagi model yang lain, bergo, pasmina. Masya Allah. Makanya laki-laki kadang-kadang suka geleng-geleng ya, Bu ya. Namanya bapak-bapak kemana-mana dia itu juga. Tapi kalau perempuan outfitnya, bajunya sesuai tema. Ngaji gamisnya beda, jemput anak sekolah beda, jenguk orang sakit, melayat orang mati beda, gibah depan rumah masing-masing punya tema pakaian tersendiri. Gibah aja ada OTD-nya gitu ya, Masya Allah. Nah ini boleh belanja, tapi syaratnya tidak tabzir, ya, tidak berlebih-lebihan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, bukan sekedar keinginan. Oh, saya ingin. Maka apa bedanya keinginan dengan kebutuhan, Bu? Ini kan tantangan kita perempuan sekarang. Duit habis yang harusnya buat pendidikan anak, buat masa depan anak, habis beli jilbab, lipstik, bedak, baju lagi, gamis lagi, hayo terus. Yang tadi lemarinya lebih banyak istri daripada suami. Ibu-ibu di rumah lebih banyak baju istri atau suami? Imbang, benar imbang. Masya Allah. Itu baru baju. Perempuan ini perintilannya banyak. Baju, ciput jilbab, kaos kaki, tas, sepatu, sendal, apalagi, Bu? Ya banyak dah pokoknya. Belum perhiasannya. Maka lihat bagaimana cara membedakan kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan itu sesuatu yang pokok. Jadi kalau ibu nggak beli itu rasanya itu mudarat kalau nggak dibeli. Contoh, nasi itu kebutuhan keinginan. Kita kalau nggak makan sakit nggak, Bu? Sakit. Tapi kalau beli lipstik kebutuhan keinginan? Tergantung. Udah punya lipstik apa belum di rumah? Kalau udah punya dan sekedar pengen cuma nambah koleksi, itu namanya keinginan, bukan kebutuhan. Maka cara menilai itu kebutuhan atau keinginan, coba masukin dulu ke keranjang Shopee, ini tutorialnya ya, Bu ya. Saya juga suka begitu tuh. Kalau melihat sesuatu yang pengen kita beli, jangan langsung dibeli, masukin dulu keranjang, tutup dulu, keluar dari Shopee, nanti masuk lagi lihat butuh apa enggak ya, penting apa kagak ya, tutup lagi, enggak penting, ntar aja kalau ada duitnya. Buka lagi besokan, butuh apa kagak ya, butuh kayaknya, tapi nggak butuh banget, tar aja deh, tutup lagi. Makanya itulah kenapa ibu-ibu selalu dipesankan kalau kita mau masuk pasar, minimal kita baca doa, minimal ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu bukan cuma pasar offline, tapi masuk ke Shopee, Lazada, Tokopedia, baca ta'awuz, buka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini banyak dari kita yang sepele.
Kita pikir cuma masuk pasar tradisional atau mall disuruh ta'awuz, minta perlindungan sama Allah. Kenapa? Pasar itu adalah tempat di mana banyaknya keburukan. Ada orang yang ngurangin timbangan, ada yang curang, ngurangin meteran, ada yang saling tipu penjual dengan pembeli. Ini manis bu, jeruknya ambil sekilo, begitu nyampe rumah asem semua. Ada yang saling hasad dengki, saling ngirim sihir, itu dalam pasar banyak. Yang satu tukang daging ini laku, yang depannya kagak laku, saling ngirim santet, sihir dan lainnya ada. Makanya pasar itu tempatnya setan. Sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Dan masuk pasar kita baca doa bukan cuma pasar offline, tapi pasar online juga begitu. Ibu melihat orang live TikTok baju, begitu masuk live-nya baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena nggak sadar-sadar ke check out habis duit semua. Ternyata udah beli, ya Allah, ini mah saya cuma keinginan doang. Tuh. Ya Bu ya. Bahkan kadang-kadang masuk ke marketplace kayak Shopee ini, kita mau nyarinya apa, yang dibeli apa. Betul? Yang dicari minyak goreng biar lebih murah. Nyari minyak goreng aja di Shopee deh. Tapi akhirnya ujung-ujungnya yang dibeli tadi baju lagi, kerudung lagi, minyak wangi lagi, itu. Baca ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah ketika buka marketplace atau tempat-tempat belanja. Jadi cinta sama diri sendiri boleh, tapi harus tahu kadarnya, butuh atau tidak, mubazir atau tidak, manfaat atau tidak. Kalau punya baju baru, yang lama disedekahin. Punya tas baru, yang lama disedekahin. Saya punya kebiasaan tiap bulan, bahkan sebulan bisa 2 kali, itu sortir lemari sama suami berdua. Mana baju yang harus kita kasih, yang harus kita sedekahin. Kadang-kadang dapat 1 koper, sedekahin, nanti datang lagi baju banyak. Kadang-kadang nggak beli, dikasih orang lagi. Nah itu sedekah yang harus diperbanyak. Kalau dapat, yang lama disedekahin. Itu konsep dalam kepemilikan. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi self love. Mencintai diri atas nama peduli sama diri. Terkait kecantikan, pakai skincare boleh, pakai make up boleh, tapi jangan sampai menghalalkan yang Allah haramkan. Sekarang lagi rame normalisasi operasi plastik. Yang hidungnya pesek pengen mancung, yang kulitnya hitam pengen putih, yang mukanya besar pengen kecil. Operasi plastik merubah ciptaan Allah. Fala yughayyirunna khalqallah dalam Al-Quran. Salah satu sahabat setan itu mereka yang merubah ciptaan Allah. Apa hukumnya merubah ciptaan Allah operasi plastik? 2 kata para ulama fikih. 1, kalau operasi plastiknya niatnya lidawa untuk pengobatan, maka halal, boleh. Contoh, ada orang kecelakaan, kena ke muka, dioperasi, operasi plastik, dibenerin mukanya yang tadinya hidungnya begini jadi modelnya begini, maka itu halal, pengobatan. Atau orang kesiram air panas, dulu pernah ada berita orang kesiram air panas mukanya, dia dioperasi plastik, itu halal, pengobatan. Tapi kalau niatnya cuma litazayyin, untuk mempercantik diri, bahkan yang lebih mirisnya sekarang orang operasi plastik dipuja-puja sama yang nontonnya. Ya Allah cakep bener hidungnya, saya juga kalau punya duit pengen berangkat ke Korea, pengen saya ganti hidung saya nih. Padahal Bu, kalau kita ngaca, ciptaan Allah itu udah paling sempurna. Betul gak ibu-ibu? Bu, ibu, kita cantik apa enggak Bu? Cantik dong. Ibu-ibu cantik enggak? Cantik dong. Kata siapa? Kata suami saya, Ustazah. Alhamdulillah suaminya masih muji cantik ya Bu ya. Bahkan yang harus bilang cantik tuh diri kita sendiri. Kalau kita ngaca ada doanya, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Kita ngaca, ya Allah, alhamdulillah ini ciptaan yang paling baik yang Engkau berikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cantik ya Allah, ngapain saya bandingin sama tetangga? Biarin aja dia mah cantik, saya juga cantik nih udah.
Itu kudu berdamai sama diri sendiri. Kenapa ada orang sampai operasi plastik merubah ciptaan Allah? Dia belum damai sama yang Allah ciptain, masih ngebandingin sama orang lain. Padahal ciptaan orang lain sama ciptaan Allah beda. Beda gak Bu? Bu, beda gak? Orang operasi plastik ganti hidungnya sama semua apa enggak? Sama. Tapi kita yang gak operasi hidungnya beda-beda apa enggak? Padahal sama-sama pesek, sama-sama mancung, tapi kok bisa beda-beda? Ini ciptaan Allah. Ciptaan manusia selain dia tidak original sama semua, ada limitnya, ada efeknya. Gara-gara dia operasi hidung, diganti hidungnya, dia nggak bisa napas, makan nggak bisa kencang-kencang kalau makan. Lah ibu yang nggak operasi hidung, wow, ngunyah sana sini, kacang, keripik dan lain sebagainya. Ada yang tiba-tiba, ya Allah, dia operasi hidung, operasi plastik, begitu main baseball sama kawannya kesundul, mencong hidungnya. Ciptaan siapa itu Bu? Bukan ciptaan Allah. Makanya satu yang harus sering kita bilang, alhamdulillah. Ini kan tantangan kita zaman sekarang, suka ngebandingin diri sama orang lain. Akhirnya gak puas dengan nikmat yang kita miliki, baik itu fisik kita, harta kita, apa yang kita punya, sering kita bandingin. Coba tutup mata, kita pegang dada kita bilang alhamdulillah. Makin banyak syukur, makin banyak kebaikan yang Allah kasih, hatinya makin tenang. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi tenang itu bukan banyak harta, bukan wajah yang cantik, bukan jabatan yang tinggi, bukan suami yang tampan, bukan. Tapi tenang itu adalah ketika kita punya skill bersyukur dalam diri kita. Alhamdulillah, tenang ya Allah. Biarpun makan tiap hari cuma ikan asin sama sambal, sama tempe orek ya, sayurnya toge ditumis sudah enak bener, alhamdulillah. Gak dibandingin sama orang lain. Ya, itu yang kedua. Jadi yang pertama, banyak dari kita, tantangan kita yang pertama adalah waktu kita diisi dengan hal-hal yang negatif, bukan makin taat, makin jauh kita sama Allah. Ya, terutama karena penggunaan handphone yang tidak cerdas. Yang kedua, disebabkan karena mencintai diri yang kebablasan, sehingga kita menghalalkan segala cara. Kemudian yang ketiga, mudah FOMO. Nih bahasa anak-anak muda Bu. Tahu FOMO nggak? Fear of missing out. Apa Bu? Nah, itu namanya FOMO. FOMO itu ikut-ikutan. Bahasa orang Depoknya latah. Latahan. Orang beli ini kita beli juga. Orang ganti kompor kita ganti juga. Orang beli jilbab model ini kita juga beli. Itu namanya FOMO. Bolehkah FOMO dalam Islam? Boleh, selama itu kebaikan. Ada kawan kerjaannya tiap hari ngaji dari Senin sampai Minggu, nggak berhenti-berhenti, kita FOMO, saya mau ikut-ikutan pengen ikut ngaji kesana kemari, boleh. Ada kawan kerjaannya menghatamkan Quran, kita ikut-ikutan, boleh. Ada kawan kerjaannya bolak-balik nyari guru pengajian, boleh. Tapi ketika FOMO-nya dalam keburukan dan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu tidak boleh. Apa contohnya Bu? Banyak ya Bu ya. Ada kemarin tuh FOMO beli boneka kecil harganya 2 juta. Boneka apa tuh namanya? Nah itu ya. Ikut-ikut. Ada lagi iPhone keluaran terbaru, sudah yang tipe 16. Kita ikut-ikutan menghalalkan segala cara. Ya Allah Bu, saya waktu itu baca berita, ada di daerah Jakarta Timur, kalau nggak salah di Pasar Ciplak ya, daerah Jakarta Timur. Ada anak remaja perempuan 2 orang menghabiskan nyawa ayahnya gara-gara minta beliin motor keluaran terbaru. Saya nggak tahu motor apanya tuh ya.
Dan itu masih remaja, anaknya dua-duanya perempuan, tapi bekerja sama, berkolaborasi untuk menghilangkan nyawa ayahnya. Ya Allah ya Rabb, ini banyak tindak kriminalitas di zaman sekarang. Ini juga yang pengen saya sampaikan sama ibu-ibu nih. Poin keempat, tantangan kita para perempuan zaman now adalah cuek sama sekitar, terutama keluarga dan anak-anak kita. Jadi kalau pengen ngelihat berhasilnya satu keluarga, generasi keturunan, lihat siapa perempuan di dalamnya. Al-mar'atu imadul bilad, idza salahat salahatul bilad wa idza fasadat fasadatul bilad. Kalau perempuannya bagus, satu kampung bagus. Kalau emaknya bagus, satu keluarga bagus. Lihat emaknya. Itu al-mar'atu al-ummu madrasatul ula. Ibu sekolah pertama buat anak-anaknya. Makanya pesan saya ini, saya ceramah di mana-mana Bu, saya bilang, walaupun itu bukan temanya parenting, saya bilang, Bu, ya Allah, tugas kita jadi orang tua berat sekarang, berat. Beda sama orang tua zaman dulu. Orang tua zaman dulu pengen punya anak banyak, wajar. Kenapa? Karena tantangannya tidak seberat orang zaman sekarang, walaupun ada juga dulu tantangan. Tapi Bu, kalau ibu punya anak mantu, mereka cuma bilang, mah, saya pengen punya anak 2 aja dah, mah. Ih, banyak apa, dikit bener 2, ibu mah 6. Tuh nenek ibu 13 dulu anaknya. Apa yang cuma 2? Udah rizki mah di tangan Allah, Bu. Bukan cuma rizki. Rizki mah yakin Allah yang nentuin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahkan binatang melata aja ada rizkinya, apalagi manusia. Bukan masalah rizki, tapi masalah tanggung jawab mendidik anak. Anak itu bukan barang yang hanya dijadikan penghargaan, saling siapa yang cepat punya anak. Bukan, ih anak saya mah ada 6, ih ibu mah baru 2, 6 saya mah anaknya. Emang kenapa kalau saya cuma 2? Ya Bu ya, banyak anak saya mah. Hati-hati, ini Al-Quran yang ngasih pesan, ku anfusakum wa ahlikum. Ya Allah Bu, emaknya rajin ngaji Senin sampai Minggu, anaknya di rumah ada yang lagi minum khamar, ada anaknya yang mungkin lagi zina, ada anaknya yang mungkin lagi mencuri dan lain sebagainya. Besar tanggung jawab kita jadi orang tua. Makanya tantangan kita para ibu di zaman sekarang itu jangan cuek sama pendidikan anak, termasuk saya dan kita semua. Bu, saya baca berita kemarin, ya Allah ya Rabb. Ada ibu yang cerita kemarin di TikTok ya. Anaknya usianya 2,5 tahun, laki-laki. Biasa berangkat ke masjid berjamaah, ya. Tapi tiba-tiba anaknya takut ke masjid, nggak mau lagi berangkat. Ditanya sama ibunya, digali, ya, berusaha dirangkul sama ibunya, baru anaknya speak up, ngomong kalau dia takut ke masjid karena dia pernah dilecehin secara seksual. Yang ngelecehin teman mainnya anak usia 8 tahun, kelas 2 SD. Diapain? Ya Allah Bu, dilecehkan, mohon maaf, disodomi. Pelakunya anak 8 tahun, korbannya 2,5 tahun. Dan itu kejadiannya di masjid. Kalau orang sedang berjamaah, anak-anak main di belakang atau di luar masjid, dia jadi korbannya. Takut pulang. Ditanya sama ibunya, disamperin ya, dilaporkan ke Komisi Perlindungan Anak, cuman nggak bisa dituntut karena masih di bawah umur 8 tahun. Ditanya, diinterogasi, kenapa bisa melakukan itu nih anak kelas 2 SD 8 tahun? Jawaban dia cuma satu, enak katanya. Ya Allah ya. Dari mana kamu tahu melakukan hal demikian? Dia pernah nonton film tersebut di handphone temannya. Ya Allah, ini tantangan kita kan ya Bu ya, sebagai ibu ya, betul ya? Kalau anak dulu paling main engklek, main karet, main congklak, lari-lari, main bekel, main bola. Anak sekarang banyak yang lebih milih main handphone daripada main di luar.
Jadi ibu jangan bangga kita sebagai orang tua kalau punya anak nggak mau keluar rumah, diem aja di kamar, depan handphone, depan TV. Justru ada sesuatu yang salah, ada something wrong yang harus diperbaiki. Karena fitrahnya anak-anak mereka suka main. Biarin, Neng, gak usah main handphone. Kenapa? Mau main bola? Boleh, main bola sana. Mau main ini? Boleh, tapi jangan handphone. Boleh main handphone? Ada waktunya. Bukan milik kamu, ada kesepakatannya dengan orang tua. Sulit. Makanya jadi orang tua zaman sekarang kita harus cerdas. Selain gak boleh cuek, kita harus cerdas. Jangan sampai cuman anak kita yang pinter main handphone, yang ngerti teknologi, tapi ibu bapaknya gaptek. Ya gimana ya ustazah ya, saya buka handphone aja minta ajarin sama anak. Kadang-kadang pinteran cucunya. Nenek mau main TikTok nggak? Kata cucunya. TikTok apaan? Udah sini, adik yang downloadin, cucunya yang downloadin. Nih nenek bikin akun nih TikTok, bikin akun YouTube. Ya Allah ya Rahman. Ya sebenarnya nggak apa-apa, karena sudah zamannya mereka teknologi. Cuman harus ada pengawasan, komunikasi, diajak ngobrol, itu yang harus jadi concern ataupun perhatian kita sebagai orang tua. Makanya ibu-ibu sekalian, terakhir, kita perempuan-perempuan yang berhasil bukan mereka yang hartanya banyak, bukan yang berhasil mempercantik dirinya, bukan mereka yang berhasil punya popularitas dan lain sebagainya, tapi perempuan yang berhasil adalah mereka yang mampu menjadi madrasatul ula. Mereka yang mampu melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Tantangannya ngeri, tinggal kitanya sebagai orang tua, sebagai kakek nenek. Ini yang udah jadi kakek nenek, saya pengen pesen juga. Kadang-kadang orang tuanya udah punya aturan, udah punya kesepakatan, yang ngancurin aturannya kakek neneknya. Betul nggak? Banyak kan? Banyak ya? Kata orang tuanya nggak boleh main handphone. Ya, main handphonenya tadi sudah setengah jam, off, jangan lagi. Tapi kata neneknya, udah biarin aja deh. Ngapain sih ditahan-tahan? Udah kesian nangis nih, main handphone dulu. Neneknya sama kakeknya yang membuyarkan aturan tersebut. Bu, sekarang nangis biarin daripada nangisnya nanti di akhirat. Ya, ini perhatian yang keempat. Tantangan kita bagaimana kita bisa melewati zaman ini untuk tidak cuek, mengajak anak-anak kita untuk dekat kepada Allah, untuk mampu menghadapi teknologi dan tidak habis dimakan oleh teknologi, insya Allah. Baik ibu sekalian yang muliakan Allah, karena waktunya sudah jam 10:30. Saya juga nggak bisa lama-lama karena setelah ini saya mau ada acara lagi ke daerah Cibinong. Sebelum saya tutup, mungkin ibu-ibu ada yang mau curhat atau mau tanya jawab.